Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika mereka melihat pintu menara dibuka, kerumunan segera berisik. Xiaoyan hanya bisa menghentikan perkenalannya dan mengangkat tangannya ke arah Han Yu. Setelah itu dia melihat celah pintu yang semakin melebar. Ketika pintu dibuka, kerumunan manusia di luar pintu menara tiba-tiba mengeremuninya seperti banjir. Xiaoyan meminjam keuntungan dari sekelompok besar orang ketika ia masuk ke kerumunan dan bergegas ke menara pemurnian Ki Api Langit. Setelah memasuki menara, Han Yu membawa beberapa wanita yang bersamanya dan berpisah dengan Xiaoyan karena jalan mereka berbeda. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan Xiaoyan untuk lebih memperhatikan setiap tindakan geng putih. Xiaoyan secara alami menerima niat baik Han Yu di dalam hatinya. Setelah mengawasi punggung mereka sampai menghilang dari pandangannya, dia menoleh ke anggota gerbang PAN. Sebelum memasuki menara lebih awal, dia telah memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati dengan pemurnian pertama mereka dengan Heart Flame. Selain itu, dia juga memberitahu mereka rahasia cara menyelesaikan Heart Flame dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada fenomena aneh yang terjadi selain tubuh siswa baru menjadi kaku ketika mata mereka tertutup rapat dan wajah mereka memerah. Setelah menunggu hampir 2 menit, Shun-Er adalah orang pertama yang membuka matanya. Ada cahaya redup yang menutupi seluruh wajahnya. Jelas dia memperoleh cukup banyak setelah Deoki disempurnakan oleh kelompok Heart Flame. Xiaoyan juga sedikit terkejut melihat Shun-Er bisa bangun dengan cepat. Karena dia sudah tahu cara menyelesaikan Heart Flame, tes untuk dipanggang oleh Heart Flame untuk pertama kalinya secara alami telah kehilangan tujuan verifikasi. Oleh karena itu, standar seseorang yang lebih menonjol, semakin lama ia tahan juga tidak berguna. Sebaliknya saat ini itu untuk melihat siapa yang bisa menghabiskan semua kekuatan gumpalan Heart Flame dan mencapai efek memperkuat Deoki mereka. Alasan inilah yang menyebabkan Xiaoyan merasa kaget dengan kecepatan Shun-Er. Di belakang Shun-Er, tidak mengejutkan adalah Huja. Setelahnya, para anggota gerbang PAN mulai bangun satu demi satu. Meskipun waktu mereka bangun tidak seragam, jelas dari ekspresi mereka yang bersinar, mereka telah menuai banyak manfaat dari pemurnian kekuatan Heart Flame. Tampaknya Fallen Heart Flame memang memberikan bantuan besar saat pelatihan. Menara pemurnian Ki Api Langit ini memang sedikit fantastis. Tidak heran jika siswa yang lebih tua meningkat begitu cepat. Akademi dalam ini sebenarnya bergantung padanya. Ekspresi terkejut ada di wajah Shun-Er. Namun di atas takjub itu sepertinya ada perasaan lain, bahwa orang lain akan kesulitan merasakannya. Latihan di menara memang memiliki efek mendapatkan 2 kali lipat dengan hanya setengah upaya, gumam Huja. Huja di samping juga mengangguk dengan gembira dan berkata, "Dengan berlatih di menara Ki Api Langit, aku pasti akan bisa maju ke kelas Dowling dalam waktu kurang dari setahun." Anggota lain dari gerbang PAN juga bergema dengan wajah ceria. Sikap cemas mereka benar-benar tampak seperti mereka ingin segera menemukan tempat untuk duduk dan berlatih. Ini harusnya siswa Xiaoyan kan?
Pada saat Xiaoyan siap untuk membawa semua orang mencari ruang pelatihan, seorang pria parubaya tiba-tiba dengan cepat berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. "Siswa ini memang Xiaoyan. Apakah instruktur memiliki sesuatu untuk didiskusikan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat lencana khusus pada pria parubaya yang hanya bisa dikenakan oleh instruktur akademi dalam. Ia segera menjawab dengan sopan. "Saya diperintahkan oleh Penatua Liu untuk membawa Anda semua ke ruang pelatihan kelas menengah itu," ucap penatua itu. Pria parubaya itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Mata Xiaoyan cerah ketika dia mendengar ini. Baru kemudian dia mengingat ruang pelatihan tingkat menengah khusus yang telah disebutkan oleh Penatua Liu kemarin. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak telah memimpin, instruktur," ucap Xiaoyan. "Hahaha, tidak apa-apa, ikuti aku," ucap pria parubaya itu. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya secara acak menyapu tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk berbalik dan memimpin jalan mereka di depan. "Ikuti dia," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangan ke semua orang di belakang dan buru-buru mengikuti instruktur setengah baya di depan. Sekelompok orang mengikuti di belakang pria parubaya ini ketika mereka berjalan menuju area di mana ruang pelatihan kelas menengah berada di dalam menara. Setelah beberapa menit dari jalan yang berliku-liku, semua orang berhenti di luar ruang pelatihan dengan agak lama. Ketika mereka melihat ruang pelatihan ini yang tampak agak tua dan rusak dibandingkan dengan tempat lain, kelompok Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa selain terdiam. Melihat ekspresi mereka, instruktur setengah baya itu tahu apa yang mereka pikirkan dan tertawa tanpa sadar ketika dia mendorong pintu dan masuk. Xiaoyan berdiri di pintu, ragu-ragu sejenak sebelum memimpin jalan masuk. Ketika mereka berjalan ke ruangan, udara dingin samar bergerak di sepanjang kaki mereka dan naik dari tempat di mana kaki mereka menyentuh tanah. Itu menyebabkan tubuh kelompok Xiaoyan memiliki perasaan dingin. Cahaya hangat samar di dalam ruangan itu tidak terlalu mencolok mata, juga tidak menyebabkan mereka merasa ruangan itu gelap. Ukuran ruangan itu cukup besar dengan ruang lebih dari cukup untuk menampung 40 orang. Ada platform besar yang luas di tengah yang ditumpuk dari berbagai potongan batu hitam gelap. Platform itu sekitar 2 inci lebih tinggi dari tanah. "Xiaoyan, area batu hitam di tengah adalah area pelatihan." Pria parubaya itu tersenyum dan berjalan ke tepi platform batu hitam. Dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk pada beberapa ikatan kabel yang dengan jelas dibagi dan tersenyum ketika dia berkata, "Setiap orang akan memiliki ruang pelatihan yang cukup. Tempat ini memiliki takik yang menonjol keluar. Anda menempatkan kartu kristal api Anda sendiri ke masing-masing dan mengaktifkan teknik Qi Anda. Akan ada jumlah tak terbatas dari jantung api yang muncul di tubuh Anda. Setelah itu Anda semua dapat menggunakannya untuk memperbaiki doki Anda, menguatkan jalur dan tulang Qi Anda, dan meningkatkan kekuatan Anda," ucap pria parubaya itu. Mendengar ini, kelompok Xiaoyan buru-buru maju dan mengepung tempat itu karena penasaran. Mereka memang melihat bahwa ada area pelatihan individu yang ditarik keluar di platform batu hitam dengan berwarna yang tidak diketahui. Selain itu, ada soket platform batu yang 1 inci lebih tinggi di area pelatihan ini. Ini adalah hari pertama bahwa Anda telah memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Karena itu saya perlu memberitahu Anda semua tentang peraturan yang harus Anda perhatikan. Pria parubaya itu meluruskan tubuhnya,
merenung sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. Meskipun penyempurnaan menggunakan Heart Flame dapat menyebabkan kecepatan latihan Anda melambung sangat tinggi, Anda tidak bisa melupakan makan atau tidur Anda dan cukup berlatih di sini. Ini karena Heart Flame mengandung kekuatan api yang keras dan liar. Ketika itu memurnikan puing-puing di dalam Dauki, itu juga menambahkan beberapa kekuatan liar dan keras dari api ke dalamnya. Kekuatan liar dan kekerasan dari nyala api semacam ini tidak bisa diselesaikan oleh Dauki. Sebagai gantinya, seseorang harus menggunakan waktu untuk memakainya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Anda saat ini dan ketahanan Anda terhadap Heart Flame, akan lebih baik jika Anda berlatih selama setengah hari, kemudian beristirahat selama beberapa malam. Berlatih dan beristirahat dengan cara ini adalah yang terbaik. Setelah kalian semua berlatih untuk waktu yang lama di sini, kamu dapat meningkatkan waktu latihanmu dengan tepat. Jika Anda maju ke kelas Dowling, Anda bisa berlatih selama 4 hingga 5 hari sekaligus dalam menara tanpa pergi. Namun sekarang, Anda semua harus mengambil satu langkah pada satu waktu dan mengikuti waktu istirahat dan pelatihan yang ditentukan. Jika tidak, Anda hanya akan merusak diri sendiri. Hal semacam ini adalah sesuatu yang kita Akademi Dalam tidak ingin lihat. Instruktur setengah baya itu mengingatkan dengan muram. Kelompok Xiaoyan menganggukkan kepala ketika mereka mendengar pengingat instruktur setengah baya itu. Instruktur setengah baya tersenyum ketika dia melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu sudah mengerti ini, maka kalian semua harus memanfaatkan waktu dan latihanmu sebaik-baiknya. Efek pertama kalinya Anda memasuki ruang pelatihan untuk berlatih akan sangat padat. Banyak siswa baru dengan bakat pelatihan yang luar biasa maju satu tingkat dalam pelatihan pertama mereka. Semoga kalian semua juga bisa melakukannya." Begitu dia mengatakan itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan berbalik berjalan keluar dari pintu. Xiaoyan merenung sedikit saat dia melihat instruktur setengah baya itu pergi. Setelah itu dia berjalan cepat dan mengikutinya. Ketika dia melihat instruktur itu keluar dari pintu, dia tiba-tiba berbisik, "Instruktur, tolong tunggu." Instruktur setengah baya tertegun ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Sementara dia masih sedikit terpana, Xiaoyan dengan cepat memasukkan botol batu giok kecil ke tangannya dan berbicara sambil tersenyum. "Instruktur, ini adalah botol berisi pil obat yang mampu membuat seseorang tenang dan berlatih. Ini tidak dianggap sangat berharga," ucap Xiaoyan. Instruktur setengah baya itu hendak mengembalikan barang yang tiba-tiba dimasukkan Xiaoyan ke tangannya. Ketika dia mendengar itu adalah pil obat yang memungkinkan seseorang untuk tenang dan berlatih. Sukacita melintas di matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum menyimpan botol giok itu saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan suara lembut dia berkata, "Anak kecil, yakinlah. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas area ini. Karena itu, hahaha, Anda bisa tenang dan berlatih," ucap pria berbahaya itu. "Hahaha, instruktur, terima kasih banyak." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk kepada instruktur itu. "Jika kamu tidak membencinya, kamu bisa memanggilku kakak Hou-Hu di masa depan," ucap instruktur setengah baya itu tertawa dan menjawab Xiaoyan. "Kalau begitu, aku yang kecil akan melakukan apa yang kamu katakan, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menanggapi dan tersenyum. Bagus. Masuk dan berlatihlah. Jangan buang waktumu." Hou-Hu tersenyum dan berbicara sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan mengangguk, berbalik dan menutup pintu. Melihat pintu kamar yang tertutup, Hou-Hu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berbisik. Bocah kecil ini memang benar-benar tahu bagaimana caranya bersikap tenang. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Aku menyukainya."
gumam Hou. Metode pelatihan aneh semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Xiaoyan baru saja memasuki ruangan ketika dia mendengar suara Huja. Dia mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dia berulang kali memulai platform batu berwarna hitam itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan maju dan tangannya dengan hati-hati menyentuh platform hitam. Kehangatan samar bergerak di sepanjang jarinya dan ditransmisikan. Di bawah kehangatan yang aneh ini, tampak bahwa kecepatan di mana Douki beredar di tubuhnya telah menjadi jauh lebih dinamis. Ini memang sedikit menarik. Semuanya, cari tempat duduk. Mari kita lihat berapa banyak orang di antara kita yang dapat naik ke level yang lebih tinggi dalam pelatihan pertama kita. Xiaoyan menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya. Dia menjentikkan tangannya dan mengembalikan ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya melompat dan dia memimpin dalam menemukan tempat yang sedikit di sebelah kiri ruangan. Melihat Xiaoyan memimpin, semua anggota gerbang PAN melakukan apa yang diperintahkan. Tubuh mereka berkelebat dan masing-masing menemukan tempat latihan mereka. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di platform batu dengan benar. Dia merasakan kehangatan yang semakin kaya. Setelah itu dia menghela nafas panjang dan menjentikkan jarinya. Kartu api kristal berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Dia memegang kartu kristal api hijau dengan erat dengan kedua tangan. Setelah itu dia dengan hati-hati memasukkannya ke lekukan di tanah itu. Dia mendengar suara sedikit berderit saat cahaya redup keluar dari dalam takik. Mengikuti penampilan cahaya ini, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa jumlahnya 148. Pada kartu kristal hijaunya berkurang 1. Jelas ini harus menjadi pengurang biaya pelatihan 1 hari yang juga merupakan energi api. Tidak lama setelah energi api dikurangi, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Tangannya membentuk segel pelatihan dan tubuhnya tampak seperti biksu tua dalam meditasi. Bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Segera setelah Xiaoyan melakukan ini, Xuan Er dan yang lainnya juga memasukkan kartu kristal api mereka ke dalam takik. Dalam sekejap, suara sedikit berderik berulang kali terdengar di dalam ruangan. Cahaya redup menyala pada saat yang sama dan pada dasarnya menutupi cahaya di dalam ruangan. Cahaya itu berangsur-angsur redup. Dan ruangan yang awalnya memiliki beberapa percakapan pribadi perlahan menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang kuat yang perlahan bergema di seluruh ruangan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.